Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Royan Irsyada dengan NIM 25080100002 dan saya berasal dari kelompok 1 Metan. Oke, jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang alat-alat lab beserta fungsinya. Oke, kita mulai saja. Yang pertama ada yang namanya plat tetes. Nah, plat tetes itu alat yang digunakan untuk mereaksikan larutan dalam skala yang kecil. Yang kedua ada rak tabung reaksi. Seperti namanya, dia itu daya tempat untuk menata, menyimpan, dan menjaga tabung reaksi agar tetap tegak, sehingga itu memudahkan untuk akses dan pengelompokannya, dan hal ini juga bisa mencegah kerusakan tabung reaksi. Yang ketiga ada yang namanya corong. Nah, corong seperti namanya itu alat yang digunakan untuk memudahkan penuangan cairan atau serbuk dalam wadah yang sempit. Yang keempat ada pipa U. Nah, pipa U itu alat yang digunakan untuk menganalisis apakah suatu larutan terdapat gelembung gas atau tidak. Nah, alat itu biasanya digunakan dalam reaksi elektrolisis. Yang kelima ada yang namanya itu lumpang dan alu. Nah, alat ini itu yang biasa digunakan untuk menghaluskan bahan. Selanjutnya yang keenam itu ada picker glass. Picker glass ini alat yang digunakan untuk mencampur, memanaskan, dan menyimpan cairan dalam berbagai volume. Nah, picker glass ini tersedia dalam berbagai ukuran, mulai dari 50 ml hingga 1000 ml. Yang ketujuh ada labu ukur. Nah, labu ukur itu berfungsi untuk mencampur dan mengukur cairan dengan volume tertentu secara akurat. Yang kedelapan ada gelas ukur. Nah, seperti namanya, dia itu digunakan untuk mengukur volume, tetapi tidak seakurat labu ukur. Yang kesembilan ada air lemener. Nah, air lemener itu kayak sebuah tempat yang digunakan untuk mencampur cairan tanpa resiko tertumpah. Selanjutnya yang ke-10 ada tabung reaksi. Nah, tabung reaksi itu tabung yang digunakan untuk mencampurkan dan memanaskan bahan kimia dalam jumlah kecil. Yang ke-11 ada cawan Petri. Nah, cawan Petri itu digunakan untuk menumbuhkan mikroorganisme dalam kultur. Alat ini itu biasanya sering digunakan dalam penelitian biologi dan kimia analitik. Yang ke-12 itu ada kaca arloji. Nah, kaca arloji itu sebuah alat datar yang digunakan sebagai wadah untuk mengeringkan zat atau untuk menimbang bahan kimia dalam sebuah eksperimen. Selanjutnya yang ke-13 ada pipet volume. Nah, pipet volume itu alat pengukur yang digunakan untuk memindahkan volume cairan dengan presisi. Biasanya pipet volume itu jauh lebih akurat daripada pipet biasa. Oke, yang ke-14 ada yang namanya buret. Nah, buret itu digunakan dalam titrasi untuk mengeluarkan cairan secara perlahan dan terukur. Yang ke-15 ada yang namanya pipet tetes. Nah, pipet tetes itu digunakan untuk meneteskan cairan dalam jumlah yang kecil dan seringkali biasanya dalam tingkat tetes demi tetes. Yang ke-16 ada yang namanya spatula. Nah, alat kecil ini itu digunakan untuk memindahkan zat padat dalam jumlah yang kecil. Dan yang ke-17 ada maksudnya batang pengaduk. Nah, bahan pengaduk itu alatnya yang digunakan untuk mengaduk cairan atau larutan. Oke, selanjutnya ada yang namanya kaki tiga. Nah, kaki tiga itu alat penyangga yang digunakan untuk menopang wadah atau alat saat akan dipanaskan. Oke, yang ke-19 ada yang namanya cawan penguap. Nah, cawan penguap ini tuh alat yang digunakan untuk memanaskan sebuah larutan hingga cairan menguap dan hanya menyisakan residu padatnya. Oke, yang ke-20 ada yang namanya hot plate. Nah, hot plate itu kayak sebuah pemanas dengan permukaan yang datar dan digunakan untuk memanaskan larutan secara perlahan dan merata tanpa nyala api yang terbuka. Yang ke-21 ada yang namanya oven. Nah, oven laboratorium lah. Itu ya seperti namanya oven ya kayak biasa, dia itu alat yang digunakan untuk mengeringkan bahan kimia pada suhu yang terkendali. Oke, terus selanjutnya yang ke berapa berarti? 22 mungkin. Ada penjepit tabung reaksi. Nah, seperti namanya juga, alat ini tuh digunakan untuk memegang tabung reaksi saat dipanaskan atau akan dipindahkan. Selanjutnya yang ke berapa? 23 ada yang namanya pembakar spiritus. Nah,
Nah, ini nih alat pemanas yang aku bicarain tadi, itu pembakar spiritus kayak. Jadi alat ini tuh kayak sumber alternatif panas yang lebih kecil daripada alat pembakar lainnya, dan biasanya apinya itu jauh lebih stabil. Yang ke-24 ada botol semprot. Nah, botol semprot itu digunakan untuk membersihkan peralatan atau menambahkan cairan ke dalam larutan. Oke, selanjutnya ada, dan yang ke-25 ada yang namanya drying rack. Nah, drying rack itu alat yang digunakan untuk mengeringkan alat-alat lab yang sudah dicuci. Oke, itu saja penjelasan dari saya tentang alat-alat lab beserta fungsinya. Mohon maaf dan terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.